Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang wargi sehat Majalaya. Bertemu lagi di acara kita bersama, yaitu Bisa Bincang Sehat dan Asik bersama RSUD Majalaya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Mita. Saya hari ini adalah sebagai moderator. Pada kesempatan ini kita sangat beruntung sekali karena hari ini kita kedatangan tamu spesial, dokter spesialis dari RSUD Majalaya, yaitu Dr. Dono Anggoro, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika ya dok. Betul, ya. betul. Bagaimana dok hari ini? Kabarnya baik dok? Baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya berjalan baik dengan lancar. Amin. Iya. Nah, langsung saja dok ya. Boleh, hari silakan. ini kita bakal berdiskusi nih dok. Ya. Topik-topik mengenai sepertinya hangat di kalangan ibu-ibu Oh, nih. iya, iya, Ibu-ibu, betul. mama Ya. muda atau Ya. teteh-teteh, mbak-mbak Ya. pada para wargi sehat Majalaya ini mengenai ini dok, permasalahan tentang kecantikan dok. Kecantikan, oke. Kecantikan, Ya, baik. di mana ada beberapa masalah gitu membuat ibu-ibu itu nggak pede dok, yaitu ya. tentang flek hitam di Oh, wajah, iya, yaitu iya. kokolotin biasanya Kokolotin, kalau kata disebutnya orang Sunda dok. mah ya, gitu. Iya, Oke. betul dok. Nah. Nah, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ya dok ya Iya. ke dalam diskusinya. Boleh. Mungkin ya yang paling pertama itu kokolotinnya itu apa sih dok? Kokolotin itu gitu. Baik. Jadi kokolotin itu sebetulnya kan istilah umum ya, Ya. istilah orang-orang sini ya. Jadi sebetulnya adalah suatu gambaran berupa makula hiperpigmentasi yang terjadi pada kulit wajah. Nah, kalau istilah medisnya itu kita nyebutnya namanya melasma, ya melasma. Jadi melasma ini sebetulnya memang problem yang sering terjadi pada sebagian besar kaum wanita. Karena memang melasma ini lebih sering muncul akibat berbagai macam faktor ya. Nah, jadi memang intinya dia adalah proses hiperpigmentasi yang sifatnya patologis yang terjadi di bawah kulit akibat berbagai macam faktor. Itu kira-kira seperti itu. Kalau faktor yang menyebabkannya kenapa sih dok bisa terjadi flek hitam atau melasma ini? Ya, jadi faktornya tuh banyak sebetulnya gitu ya. Jadi ada beberapa faktor. Tapi memang yang paling sering karena kita kebetulan tinggal di negara tropis ya, itu yang paling pertama tuh sinar matahari. Nah, yang kedua itu dari kosmetik. Nah, yang ketiga ini yang saya sebutkan yang paling sering terjadi ya. Nah, itu dari KB, kontrasepsi ya. Tapi biasanya itu KB-KB yang hormonal ya. Jadi kayak KB-KB yang disuntik atau KB-KB pil. Tapi kalau misalnya KB yang kayak IUD dan sebagainya itu tidak akan menyebabkan melasma gitu ya. Nah, jadi kalau boleh saya urutkan tadi saya ulang ya. Jadi yang paling sering itu dari sinar matahari karena itu yang paling cepat menyebabkan flek hitam. Yang kedua dari penggunaan kosmetik yang tidak tepat, yang tidak sesuai. Yang ketiga bisa dari KB. Nah, yang keempat dari faktor-faktor yang lain. Oh Kurang begitu lebih dok. Ya. Ini sangat menarik sekali dok, karena memang ada pertanyaan nih dari Ya. para ibu-ibu Ya. gitu pada netizen. Ini tuh apakah benar pil KB mempengaruhi? Ternyata mempengaruhi ya dok ya? Ya, jadi dari hasil penelitian juga dari beberapa jurnal memang dikatakan bahwa hormon yang terkandung di dalam pil KB atau suntik KB itu juga dia bisa menyebabkan proses pembentukan sel melanosit yang berlebihan di bawah kulit sehingga itu menyebabkan timbulnya tadi flek kehitaman tadi atau hiperpigmentasi pada lapisan kulit. Oh betul. gitu juga. Ya, Dok. betul. Kalau berarti tadi selain pil KB pasti panas-panasan, apalagi Betul, kan banyak betul. ibu-ibu Ya, atau betul. mama-mama atau teteh-teteh Betul, di sini betul. juga kan Ya. beraktivitasnya di bawah Betul, sinar matahari. betul. Dan itu yang sering saya temui setiap hari di jalan. Banyak ibu-ibu yang mereka naik motor, mereka nggak mau pakai helm, nggak pakai topi, hanya pakai masker dan sebagainya, dan itu terpapar sinar matahari. Nah itu cepat sekali bikin timbulnya flek tersebut. Gitu. Selain pil KB, sinar matahari, ada juga pertanyaan netizen katanya dok, apakah faktor keturunan dok? Apakah berperan penting dalam timbulnya faktor? Sebenarnya gini, kalau faktor keturunan itu sendiri sebetulnya tidak terlalu berperan penting ya. Nah, cuma ada beberapa kondisi kulit yang hampir menyerupai seperti melasma tadi atau kokolotin tadi. Nah, itu memang ada faktor keturunan. Jadi kalau kita suka nyebutnya istilahnya namanya freckles. Ya, freckles itu gambarnya itu berupa kayak flek-flek kecil gitu di wajah gitu. Nah, itu biasanya memang ada hubungan dengan faktor keturunan dan itu biasanya suka muncul pada awal-awal usia 30 sampai pertengahan 30. Nah, tapi kalau untuk melasma itu sendiri sebetulnya dia lebih sering disebabkan oleh faktor eksternal, faktor luar sebetulnya. Tadi ya, misalnya kayak sinar matahari, kemudian penggunaan kosmetik yang
berbagai macam variasi yang dicoba-coba dan sebagainya, itu yang kadang-kadang bikin masalah gitu. Itu sebetulnya. Sama satu lagi dok, mungkin kan kalau misalnya ini tuh ada beberapa netizen yang mengaku kalau sebenarnya dia masih, kan kita kadang-kadang mendengar diskusi mengenai melasma ini kan ibu-ibu ya, mamah-mamah muda ini tuh Kak, ada beberapa netizen yang umurnya masih 20-an awal, itu dia katanya sudah ada flek gitu dok. Apakah umur itu sebenarnya mempengaruhi juga kah, atau sebenarnya memang karena ada faktor eksternal saja dok yang? Kalau untuk umur sendiri ya sebetulnya gini, ada sedikit pengaruhnya, tapi itu tidak terlalu dominan. Karena yang saya perhatikan selama ini yang paling sering terjadi itu tadi ya, faktor-faktor eksternal tadi ya. Nah, yang paling sering sebetulnya kalau di kita itu 2 sebetulnya. 3 mungkin dengan KB, tapi yang paling sering itu yaitu tadi sinar matahari dan kosmetik ya. Nah, sekarang ini kan memang banyak sekali nih produk-produk kosmetik skincare yang beredar di pasaran gitu ya, dan kadang-kadang produk-produk tersebut sebagian mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya, hasilnya, khasiat dan sebagainya, sehingga seringkali banyak yang mereka salah menggunakan kosmetik, kemudian mukanya iritasi, akhirnya timbul si flek hitam tersebut, si melasma itu tadi ya, kekolotan itu tadi ya gitu. Nah, itu yang paling sering sebetulnya gitu. Jadi kalau umur sebenarnya gini, biasanya begini, kalau umur muda itu justru itu tidak jarang terjadi melasma itu ya. Nah, itu biasanya lebih sering melasma itu muncul pada saat usia-usia 40 tahun ke atas biasanya gitu. Nah, tapi di kita banyak karena apa? Karena kita kan juga banyak yang pakai KB ya. Nah, KB itu yang kadang-kadang bisa jadi pemicu timbulnya kekolotan tadi ya, melasma tadi ya gitu. Gitu ya, dok, ya. Seperti itu sebetulnya. Jadi maksudnya kalaupun misalnya kita masih muda, tapi kita sebenarnya mengkonsumsi faktor-faktor seperti pil KB, belum kita ketemu sinar matahari setiap hari gitu ya, pasti walaupun kita muda tetap aja masih bisa kena gitu ya dok. Betul sekali gitu. Dan pertanyaan selanjutnya dok, sekarang sudah katanya saya sudah ada fleknya gitu. Nah, gimana cara mengatasinya dok katanya? Cara mengatasinya begini ya, jadi pada dasarnya, pada prinsipnya gini, flek itu akan cepat sembuh apabila sedari awal diobati dengan baik dan benar. Nah, seringkali yang terjadi begini ya, misalnya orang punya flek ya, nah kemudian dia coba-coba pengobatan dengan pemakaian krim-krim sendiri ya, dibeli sendiri gitu ya. Nah, cara-cara seperti itu sebetulnya tidak membantu dia, karena gini, pada saat dia mengobati sendiri itu sebenarnya dia pengobatannya kan tidak terarah ya. Berbeda kalau dia langsung ketemu dengan dokter atau dengan yang ahlinya gitu, dia langsung diarahkan dengan pengobatan yang baik dan benar. Nah, jadi kalau misalnya dia sedari awal dia langsung diobati, itu biasanya hasilnya akan bagus, akan cepat pemulihannya gitu ya. Nah, cara pengobatannya itu tadi, pertama ya ketemu sama yang ahlinya. Nah, yang kedua, dipatuhi apa-apa yang harus dilarang, maksudnya dipatuhi apa-apa yang harus dihindari gitu. Nah, asalkan kita bisa patuh disiplin dengan hal tersebut, nah flek itu bisa hilang gitu. Flek itu bisa hilang. Nah, untuk flek-flek yang masih awal-awal ya, yang masih baru, itu dia lebih cepat hilangnya kalau kita obati dengan baik dan benar. Tapi untuk flek-flek yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, yang sudah ngendap sekian lama gitu, nah itu yang butuh waktu. Jadi flek itu bukan tidak bisa hilang, tapi dia butuh waktu. Jadi kalau misalnya fleknya masih baru-baru, ya mungkin dia cepet ya hilangnya ya. Tapi kalau fleknya udah lama ya, kalau kata orang Sunda mah wayahna wayahnya kada sabar gitu. Ya gitu enggak. Jadi intinya ya dok ya, sama teman-teman juga untuk perawatan flek ini harus sabar berarti ya dok. Berarti harus sabar, harus konsultasi kepada ahlinya, biar nggak kemana-mana gitu ya dok ya. Jadi langsung kalau misalnya fleknya kayak begini obatnya atau misalnya krimnya seperti ini gitu pemirsa. Jadi jangan coba-coba, apalagi kalau misalnya krim-krimnya itu yang tidak bisa dipertanggungjawab gitu ya dok ya, gitu yang ada di pasarnya yang mudah sekali gitu. Nah, tadi kan dok bagaimana cara menghilangkannya nih. Nah, pertanyaannya lagi mencegahnya katanya. Sekarang saya masih bagus nih gitu, tapi saya takut nih ada flek gitu dok. Jadi yang pertama kali yang saya anjurkan, pertama ya, karena kita kebetulan negara-negara tropis ya, di mana mataharinya itu cukup terik ya. Nah, saya selalu anjurkan begini, selalu gunakan pelindung fisik. Pelindung fisik itu bisa pakai topi, bisa pakai payung, bisa pakai helm dan sebagainya, terutama kalau misalnya kita melakukan aktivitas di luar, di lapangan atau di jalan dan sebagainya, itu yang paling penting. Nah, yang kedua, selalu menggunakan sunscreen atau sunblock, itu wajib ya. Kemanapun kita pergi, meskipun kita jaraknya cuma sebentar, hanya sekitar, mungkin saya cuma jalan mungkin cuma 5 menit, tapi kalau kita sudah keluar pada saat lagi terik matahari, itu wajib kita menggunakan sunblock gitu ya. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya kita tidak menggunakan skincare yang khusus gitu ya, gunakanlah skincare untuk perawatan sehari-hari yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan itu contohnya misalnya begini, misalnya kayak pakai bedak misalnya gitu. Saya tetap rekomennya pakainya bedak tabur untuk pemakaian sehari-hari. Nah,
yang sering terjadi itu begini, kadang-kadang orang karena dia buat nutupin mukanya dan sebagainya supaya tersamarkan bekas jerawat dan sebagainya, karena suka pakai kosmetik yang terlalu berat. Contohnya misalnya pakai bedak padat sehari-hari gitu, atau misalnya pakai ditimpa macam-macam. Nah itu kadang-kadang akhirnya menimbulkan iritasi ke kulit wajah sehingga itu mempercepat timbulnya flek gitu. Jadi niat hati untuk menutupi flek, tapi malah dipakein make up, ditutupin tebal-tebal, malah nambah fleknya. Malah nambah fleknya karena jadi iritasi dari itunya gitu. Nah, jadi itu aja. Jadi yang paling penting tadi ya, saya ulang kembali, jadi pelindung fisik ya itu paling penting. Yang kedua sunscreen, yang ketiga gunakan kosmetik harian yang ringan-ringan saja. Nah, itu dia. Kalau misalnya itu dok, satu lagi nih, kalau pemakaian sunscreen kan orang tuh mitosnya tuh kayak pemakaian sunscreen kalau kita di luar gitu ya, ya. Tapi kalau misalnya kita tidak beraktivitasnya misal di rumah-rumah saja atau di pekarangan, apa itu masih tetap pakai sunscreen dok? Kalau misalnya kita memang lebih banyak di dalam ruangan ya, nah memang sunscreen itu tidak terlalu diperlukan. Tapi begitu kita keluar ruangan, keluar rumah, bahkan ke halaman depan saja, itu memang baiknya pakai sunscreen. Jadi tergantung waktunya sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita memang ada aktivitas di luar itu pada saat jam-jam mataharinya cukup terik ya, itu tetap baik gunakan sunscreen. Tapi kalau misalnya kita lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan ya, sunscreen itu sebenarnya nggak terlalu perlu juga gitu. Kalau misalnya yang bilang, oh ini karena hawa panas, itu beda. Kalau hawa panas sama paparan langsung itu yang berpengaruh yang paparan langsungnya. Begitu ya dok ya. Kalau misalnya ada ibu-ibu wargi sehat Majalaya nih, misalnya mau berkonsultasi, bisa dok datang ke sini berarti ya ke RSUD Majalaya? Bisa. Tinggal daftar ke Polikulit, nanti di sana ada saya, kemudian ada juga Dokter Devi. Tapi punten, kalau untuk perawatan atau skincare itu tidak ditanggung oleh BPJS. Karena kecantikan ya dok ya? Karena kecantikan maksudnya, jadi itu memang harus biaya sendiri ya. Soalnya kalau ditanggung sama BPJS, nanti semua orang pengen skincare semua, nanti ada pemerintah. Iya, semuanya cantik karena semuanya dok, iya betul. Gitu. Nanti boncos nanti. Boncos nanti pemerintahnya. Ya mungkin terakhirnya gimana, apakah ada pesan-pesan dok atau take home message buat para wargi sehat Majalaya atau semua yang nonton podcast ini dok? Ya. Jadi pada prinsipnya kulit itu kalau kita rawat sedini mungkin, sebaik mungkin, dia akan memberikan hasil yang terbaik. Dan untuk perawatan kulit itu sendiri sebetulnya tidak perlu tindakan yang terlalu gimana-gimana juga. Yang paling penting satu, hindari paparan sinar matahari langsung untuk mencegah supaya kulit itu tidak mudah rusak. Nah, yang kedua selalu gunakan sunscreen kalau kita keluar rumah. Yang ketiga, pada saat kita menggunakan kosmetik harian, gunakan selalu kosmetik yang ringan, jangan yang terlalu berat ya. Terutama untuk kulit-kulit wajah yang cenderung sensitif, itu sebaiknya gunakan kosmetik yang ringan, kayak bedak yang ringan, kayak bedak tabur yang kayak bedak padat dan sebagainya. Itu sih. Itu maksudnya itu cara sederhana ya yang bisa membuat supaya kulit wajah kita tuh tetap baik ya. Dan jangan lupa cuci muka harus rajin, karena kadang-kadang ini muka yang bermasalah itu bisa timbul karena muka yang kotor, kulit wajah yang kotor gitu ya. Nah, kalau saya sih rekomen tetap cuci muka sehari itu wajibnya itu 2 kali, terutama malam menjelang mau tidur pada saat pagi hari pada saat bangun tidur. Tapi cuci muka itu juga bisa diulang siang pada saat sebelum aktivitas makan siang atau mungkin sebelum sholat, itu karena jam-jam siang itu bisa kadang-kadang muka kita tuh udah kotor. Nah, itu kita wajib cuma pakai sabun muka. Nah, untuk pembelian sabun muka, cari sabun muka yang sesuai dengan kondisi kulit wajah kita. Kira-kira begitu. Super sekali, terima kasih loh dok ilmunya. Aku juga jadi lebih tahu nih mengenai flek-flek. Aku juga bisa mencegah. Ternyata kita juga harus sering cuci mukanya, pemirsa semuanya. Ini terima kasih banget ya dokter Dono hari ini udah meluangkan waktunya untuk kita. Terima kasih juga membagikan ilmunya untuk semua. Iya. Nah, mungkin terima kasih ya dok dia untuk hari ini. Sama-sama. Begitulah pemirsa podcast kita untuk hari ini di Bisa Bincang Sehat dan Asik bersama RSUD Majalaya. Jangan lupa di follow media sosial RSUD Majalayanya, lalu di komen, like, and subscribe, dan nyalakan loncengnya buat update-update selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang.